Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayudia Fitriani, NIM 2001358, mahasiswi Pendidikan Biologi A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Demensia Terhadap Kemampuan Kognitif Lansia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita menginjak pada poin presentasi yang pertama, yakni pendahuluan. Menurut WHO 2005 dalam Hidayati 2012 menyatakan lansia atau lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 menyatakan adanya peningkatan jumlah penduduk lansia yakni sebesar 18 juta jiwa pada tahun 2010 meningkat hingga 25,9 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 48,2 juta jiwa pada tahun 2035. Asosiasi Alzheimer Indonesia dalam Putri tahun 2017 menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk tersebut akan memunculkan berbagai macam masalah kesehatan, baik itu masalah fisik ataupun masalah kognitif. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001 dalam Hidayati 2012 terdapat 7,2% lansia yang menderita demensia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Sari dan Wulansari tahun 2015 menyatakan bahwa pada lansia, demensia merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan kognitif tersebut. Demensia ini diartikan sebagai gangguan intelektual dan memori yang dinyatakan oleh Setiati dan kawan-kawan tahun 2006 dalam Hidayati tahun 2012. Semakin meningkatnya usia, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang terjangkit demensia. Hal tersebut dikarenakan karena adanya gangguan atau penurunan fungsi kerja tubuh akibat degenerasi. Hal tersebut dinyatakan oleh Hermiana tahun 2012 dalam Munawaroh tahun 2018. Berdasarkan kondisi tersebut, maka semakin banyaknya lansia yang menderita demensia, maka semakin tinggi pula kemungkinan bahwa terjadinya gangguan kognitif pada lansia. Hal tersebut sejalan dengan teori di atas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian serta solusi yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Penelitian terdahulu, yakni yang berjudul Hubungan Aktivitas Kognitif Terhadap Kejadian Demensia di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang ditulis oleh Alfiah tahun 2017, yang memiliki kesimpulan bahwa aktivitas kognitif yang kurang dapat mengakibatkan terjadinya demensia. Kemudian pada penelitian lain, yakni yang berjudul Hubungan Usia Demensia dan Kemampuan Fungsional Lansia, yakni yang ditulis oleh Sri Suwarni dan kawan-kawan pada tahun 2017, yang berfokus pada uji hubungan antara usia dengan skor MMSE, yakni bagaimana yang menunjukkan bagaimana tingkat serta sifat hubungan antara usia dengan kemampuan kognitif atau demensia yang terjadi pada subjek penelitian tersebut. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk menguji bagaimana hubungan antara demensia dengan usia serta aktivitas kognitif. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana demensia memengaruhi aktivitas kognitif lansia. Tujuan dari penelitian ini yakni yang pertama untuk mengetahui pengaruh demensia terhadap kemampuan kognitif lansia, yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor risiko penyebab demensia, dan yang ketiga yakni untuk mengetahui upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya demensia. Ditinjau dari efeknya bahwa demensia ini sangat berpengaruh terhadap harapan hidup lansia. Oleh karena itu, demensia perlu diputus rantainya, yakni dengan mencari informasi terkait demensia itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena bisa dijadikan sebagai salah satu sumber literatur. Asrori dalam Munawaroh 2018 mendefinisikan demensia sebagai penyakit yang ditandai dengan hilangnya intelektual yang cukup mengganggu hubungan sosial dan aktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor risiko yang memengaruhi demensia tersebut yaitu usia, jenis kelamin, genetik, tingkat pendidikan, pekerjaan, diabetes mellitus, perilaku merokok dan konsumsi minuman beralkohol, hipertensi, dan stroke. Menurut Setiawan dalam Munawaroh 2018, stadium demensia ini terdiri dari 3. Yang pertama, yakni stadium awal, di mana gejalanya yaitu mulai kesulitan dalam berbahasa dan berkomunikasi dan penurunan daya ingat. Kemudian stadium yang kedua, yaitu stadium menengah, di mana mulai kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mudah lupa. Dan yang ketiga yaitu stadium lanjut, di mana mereka mengalami ketidakmandirian dan ketidakaktifan secara total. Rekso Atmojo dalam Hutasuhut tahun 2020 mendefinisikan fungsi kognitif sebagai fungsi utama yang mengatur peran dalam interaksi lingkungan sosial. Penurunan kemampuan kognitif ini sangat berpengaruh pada interaksi lansia baik itu dengan lingkungan ataupun anggota keluarganya. Penurunan kemampuan kognitif ini dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan. Menginjak pada poin presentasi yang kedua yakni metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus guna memperoleh pengetahuan secara mendalam terkait kasus yang sedang diteliti. Objek dalam penelitian ini yaitu kemampuan kognitif pada lansia, diantaranya cara berkomunikasi, berbahasa, mengingat, memahami, mendengar, dan aktivitas sehari-hari. Kemudian, subjek dalam penelitian ini yaitu 3 orang lansia berusia lebih dari 60 tahun yang terjangkit demensia dan memiliki 1 orang pendamping. Instrumen yang digunakan yakni peneliti itu sendiri yang berperan sebagai interview sekaligus observer. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara secara mendalam dan observasi partisipatif. Adapun langkah penelitian yang dilakukan, yang pertama yaitu mencari subjek yang sesuai dengan kriteria serta mempersiapkan lembar wawancara serta lembar observasi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penelitian yakni dengan wawancara dan observasi. Dan yang terakhir yaitu mengolah dan menganalisis data dengan teori serta membuat laporan. Kemudian, menginjak pada poin presentasi yang ketiga, yakni hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketiga responden menunjukkan data yang sedikit berbeda. Yang pertama yakni pada pengaruh demensia terhadap kemampuan kognitif lansia. Responden pertama yakni Bu Rani. Pada pemberian pertanyaan, Bu Rani mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian, pada instruksi menceritakan kegiatan, Bu Rani menceritakannya dengan runtut dan benar, tetapi terdapat kegiatan yang terlupakan. Pada pengulangan kata, beliau hanya mampu mengulang 5 dari 7 kata dengan alasan kata yang lain tidak terdengar. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, beliau masih melaksanakannya secara mandiri. Pelafalan huruf yang terjadi yaitu masih seperti orang normal, tetapi terdapat beberapa pelafalan yang kurang tepat dan tidak konsisten, yaitu pada huruf R yang kadang terdengar menjadi L. Kemampuan bersosialisasi Bu Rani ini masih bersifat aktif dan suka bercerita sehingga mudah untuk berkomunikasi. Kemudian, responden yang kedua yaitu Pak Jaka. Pada pemberian pertanyaan, Pak Jaka hanya mampu menjawab 3 dari 4 pertanyaan dengan benar. Kemudian, pada instruksi menceritakan kegiatan, Pak Jaka mengeluh tidak paham, tetapi akhirnya bercerita dengan terbata-bata dan terdapat kegiatan yang terlupakan. Pada pengulangan kata, Pak Jaka ini hanya mampu mengulang 4 dari 7 kata dengan alasan kata yang lain tidak terdengar. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Pak Jaka dibantu oleh pendampingnya. Pelafalan huruf yang terjadi yaitu kurang tepat serta tidak konsisten, yakni pada pelafalan huruf F yang kadang tidak terdengar dan huruf R yang kadang terdengar menjadi Y. Kemampuan bersosialisasi Pak Jaka ini fasih dan bercerita atau berbicara seperlunya sehingga sedikit sulit untuk berkomunikasi. Kemudian, responden yang ketiga yakni Bu Dara. Pada pemberian pertanyaan, Bu Dara ini hanya mampu menjawab 2 dari 4 pertanyaan dengan benar. Kemudian, pada instruksi menceritakan kegiatan, Bu Dara mengeluh tidak bisa dan akhirnya bercerita dengan tidak teratur dan tidak benar. Tetapi terdapat kegiatan yang terlupakan juga.
pada pengulangan kata, beliau hanya mampu mengulang 4 dari 7 kata dengan alasan kata yang lain tidak terdengar. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan, beliau dibantu oleh pendampingnya. Pelafalan huruf yang terjadi yaitu kurang tepat dan tidak konsisten, yakni pada pelafalan huruf T yang kadang terdengar menjadi C dan huruf N yang kadang terdengar menjadi M. Kasus pelafalan kedua responden sebelumnya pun terjadi pada Budara. Kemampuan bersosialisasi Budara ini pasif dan bercerita atau berbicara seperlunya sehingga sedikit sulit untuk berkomunikasi, tetapi jika didekati terlebih dahulu itu mungkin bisa dilakukan. Asrori dalam Munawaroh 2018 menyatakan bahwa demensia ini ditandai dengan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat yang rendah, gangguan berbahasa, ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta hambatan terkait kemampuan bersosial. Menurut Setiawan dalam Munawaroh 2018, bahwa stadium demensia ini terdiri dari 3, yakni yang pertama yaitu stadium awal, di mana gejalanya mulai kesulitan berbahasa serta berkomunikasi dan penurunan daya ingat. Kemudian yang kedua yaitu stadium menengah, di mana gejalanya mulai kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mudah lupa. Dan yang ketiga yaitu stadium lanjut, di mana mereka mulai mengalami ketidakmandirian dan ketidakaktifan secara total. Dalam Sari tahun 2011 yang menyatakan bahwa penderita demensia akan kehilangan kemampuan dalam melakukan pelafalan dengan jelas, pengorganisasian kalimat ketika berbicara, serta mengomunikasikan secara jelas dan komunikatif. Berdasarkan data dan teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut sejalan dengan teori yang ada. Ketiga responden menunjukkan terjadinya penurunan fungsi kognitif meskipun dalam kadar yang berbeda. Pada penurunan kemampuan memahami, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari hanya terjadi pada 2 responden saja. Tetapi pada penurunan kemampuan mendengar, melafalkan huruf dengan jelas, dan daya ingat terjadi pada semua responden. Tetapi yang paling signifikan itu terjadi pada responden 3. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadinya pengaruh demensia terhadap penurunan kemampuan kognitif lansia. Tetapi yang paling terlihat yakni pada penurunan kemampuan mendengar, melafalkan huruf dengan jelas, dan daya ingat. Kemudian, penurunan kognitif tersebut berbeda setiap responden. Hal itu sesuai dengan pembagian stadium demensia, yakni responden pertama termasuk pada stadium awal dan responden kedua dan ketiga termasuk kepada stadium menengah. Kemudian, aspek yang kedua yaitu faktor-faktor risiko penyebab demensia. Responden pertama yaitu Bu Rani, perempuan berusia 67 tahun. Menurut pendampingnya, Bu Rani memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, jeroan, dan makanan yang banyak mengandung lemak trans. Tetapi, beliau juga jarang berolahraga dan tidak suka membaca koran. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai pegawai kantoran yang lebih sering duduk dan tidak memiliki riwayat demensia pada keluarganya. Kemudian responden yang kedua yaitu Pak Jaka, laki-laki berusia 70 tahun. Menurut pendampingnya, Pak Jaka memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol serta tidak menjaga pola makannya sehingga tekanan darahnya tinggi. Tetapi, sesekali beliau membaca koran dan bersepeda. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai pemilik kedai makanan serta tidak memiliki riwayat demensia pada keluarganya. Kemudian, yang ketiga yaitu Bu Dara, perempuan berusia 76 tahun. Menurut pendampingnya, Bu Dara memiliki riwayat demensia pada keluarganya. Bu Dara juga sering memakan jeroan sehingga tekanan darahnya tinggi. Tetapi, Bu Dara terkadang suka bermain tenis meja, serta sebelumnya Bu Dara bekerja sebagai pengusaha. Menurut Alzheimer Australia tahun 2005, dalam Aminuddin tahun 2015 menyatakan bahwa faktor risiko yang dapat menyebabkan demensia yaitu tekanan darah tinggi serta terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol. Hal tersebut karena berpengaruh pada fungsi normal otak. Kemudian, menurut Hidayati tahun 2012 yang menyatakan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan demensia yaitu usia yang merupakan faktor risiko utama pada demensia.
Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan merokok serta asupan gizi, karena apabila tubuh terlalu sering mengoksidasi lemak, maka proses degenerasi saraf semakin cepat. Selain itu, Hermione pada tahun 2012 dalam Munyawaroh pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa perempuan lebih berisiko daripada laki-laki, serta seseorang yang memiliki riwayat demensia pada keluarganya berisiko 2-3 kali lebih besar untuk terjangkit demensia. Berdasarkan data dan teori yang telah ada, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut sejalan dengan teori. Faktor-faktor risiko berdasarkan data dan teori yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut sejalan dengan teori yang ada. Faktor risiko jenis kelamin, usia, dan pola makan terbukti pada 3 responden. Jumlah responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan ketiganya berusia lebih dari 60 tahun, serta memiliki pola makan yang tidak dijaga. Namun, terdapat perbedaan pada faktor risiko yang dialami oleh ketiganya, yakni aktivitas fisik dan aktivitas kognitif yang sama sekali tidak dilakukan oleh responden 1, tetapi dilakukan oleh responden 2 dan 3. Kemudian, kebiasaan merokok dan meminum minuman beralkohol yang hanya dilakukan oleh responden kedua, serta riwayat demensia pada keluarga yang hanya dialami oleh responden ketiga. Hal tersebut membuktikan bahwa semua faktor memiliki potensi untuk menyebabkan terjangkitnya demensia. Tetapi, jika dilihat dari data, maka faktor usia serta faktor keturunan yang paling berpengaruh. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu upaya efektif untuk menghindari risiko terjadinya demensia. Menurut Alzheimer Indonesia tahun 2019, terdapat 5 upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko tersebut. Yang pertama yaitu dengan menjaga tekanan darah supaya terhindar dari penyakit yang dapat memicu terjadinya demensia. Yang kedua yaitu bergerak karena mampu mengontrol tekanan darah serta terhindar dari stres. Yang ketiga, mengonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, menstimulasi otak, fisik, dan mental sebagai upaya untuk memperkuat koneksi neuron yang dapat melawan penyakit demensia. Dan yang kelima yaitu melakukan sosialisasi baik itu dengan teman maupun dengan keluarga. Berdasarkan teori serta hasil analisis terhadap faktor risiko yang terjadi pada responden, maka upaya efektif yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya demensia yaitu menjaga pola makan agar tekanan darah tetap normal, lalu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan aktivitas kognitif seperti membaca koran. Selain itu, menghindari kebiasaan merokok dan meminum minuman beralkohol, serta upayakan tetap bersosialisasi dan tidak menutup diri. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu silsilah keluarga, supaya kasus demensia ini dapat ditekan. Selanjutnya, menginjak pada poin presentasi kita yang terakhir, yakni kesimpulan. Berdasarkan data dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa demensia sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif lansia, yaitu terjadinya penurunan kemampuan memahami, mendengar, melafalkan huruf dengan jelas, bersosialisasi, mengingat, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Pengaruh tersebut berkaitan dengan jenis stadium demensia. Kemudian, faktor risiko penyebab demensia diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, gaya hidup, asupan gizi, serta riwayat keluarga. Supaya kita bisa terhindar dari risiko tersebut, terdapat upaya yang bisa dilakukan, yaitu menjaga pola makan dan asupan gizi, melakukan aktivitas fisik, melakukan aktivitas kognitif, bergaya hidup sehat, tetap melakukan sosialisasi serta komunikasi, serta tetap memperhatikan silsilah keluarga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan serta kekurangan kata. Saya Ayudhya Fitriani pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.